penelitian, sumber penemuan masalah penelitian, identifikasi masalah, serta tipe masalah penelitian. Nah, pada video kali yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen atau yang biasa juga disebut dengan kuasi eksperimen adalah satu jenis desain penelitian dalam penelitian kuantitatif. Nah, ketika proses penunjukan partisipan dilakukan tidak secara acak, maka desain penelitian eksperimen tersebut tergolong jenis desain kuasi eksperimen. Nah, rancangan penelitian kuasi eksperimen ada terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok. Nah, setelah kestabilan keadaan kelompok tersebut dapat diketahui, maka barulah diberikan perlakuan. Nah, untuk contoh desainnya bisa kita lihat pada slide berikut ini. Pretest 01, 02, 03, 04 yang dimana maksudnya ada 4 kelompok yang itu nanti akan diberikan pretest. Nah, kemudian begitu juga dengan post-test yang 4 kelompok yang akan diberikan post-test. Nah, kita masuk pada contoh penelitian. Judul penelitian yang saya ambil dalam desain ini yaitu dengan judul penggunaan model kooperatif tipe G atau Group Investigation disertai media animasi untuk meningkatkan kemampuan multi representasi siswa dalam pembelajaran fisika di SMA. Nah, untuk pretestnya yaitu siswa diberikan tes awal sebanyak 4 kali. Nah, ini sama juga dengan desain yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, yaitu pretest itu dimana maksudnya ada 4 kelompok, yaitu diberi simbol dengan O1, O2, O3, dan 4. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman awal terhadap materi yang diajarkan. Nah, tes ini itu mencakup aspek kemampuan multi representasi dalam bentuk soal pilihan ganda, esai atau tugas berbasis grafik dan diagram. Nah, setelah dilakukannya pretest kepada siswa tersebut, kemudian adanya perlakuan, di mana perlakuan ini siswa diajar menggunakan model kooperatif tipe G atau Group Investigation dengan bantuan media animasi, sesuai juga ya dengan judul penelitian yang tadi. Nah, setelah itu maka diberikan lagi post-test setelah sudah diberikannya perlakuan tadi, yaitu model kooperatif tersebut. Selanjutnya adalah melakukan post-test, di mana ini untuk melakukan tes kepada siswa apakah ada pengaruh dari penggunaan model kooperatif itu dengan kemampuan multi representasi siswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk pada rancangan penelitian kuasi eksperimen yang kedua, yaitu rancangan kontrol time series design. Nah, rancangan ini adalah rangkaian waktu dengan kelompok pembanding atau kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal, sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi. Nah, untuk desain dari rancangan kontrol time series design ini boleh kita lihat pada slide berikut ini, di mana ada 2 sampel yang akan kita teliti, yaitu sampel dengan kelompok eksperimen dan sampel dengan kelompok kontrol. Nah, masing-masing sampel ini akan diberikan pretest, sama juga dengan sebelumnya ada 4 kelompok, di mana kita simbolkan menjadi O1, O2, O3, dan O4. Nah, kemudian setelah dilakukannya pretest akan dilanjutkan dengan memberikan perlakuan. Nah, setelah adanya perlakuan tersebut, maka dites kembali, sampel tadi dites kembali dengan melakukan post-test pada keempat kelompok tersebut. Nah, untuk contoh penelitiannya, kita ambil dari judul penelitian pengaruh latihan nafas terhadap perubahan tekanan darah
pada penderita hipertensi di wilayah kecamatan X. Nah, untuk sampelnya sama ya seperti desain yang sudah kita bahas tadi, di mana ada sampel dengan kelompok eksperimen dan sampel dengan kelompok kontrol. Nah, dari kedua sampel ini akan diberikan pretest, yaitu tekanan darah yang diukur dalam 4 kali. Nah, kemudian juga setelah adanya pretest akan dilakukan dengan perlakuan, di mana perlakuan ini adalah latihan nafas ya, selama 15 setiap 24 jam dalam periode penelitian. Nah, setelah dilakukannya perlakuan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan memberikan post-test juga dalam bentuk 4 kali, di mana ini berguna sebagai pengukuran untuk melihat apakah ada perbandingan akibat sudah dilakukannya perlakuan tadi. Nah, selanjutnya rancangan penelitian kuasi eksperimen yang ketiga itu ada non-equivalent control group design, di mana desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, tetapi pada grup eksperimen maupun grup kontrol tidak dipilih secara random. Nah, sama ya, untuk sampelnya itu ada 2, yaitu sampel untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk pretestnya itu dilakukan sebanyak 1 kali, kemudian diberikan perlakuan dan setelahnya dilakukan post-test. Nah, untuk judul penelitiannya kita ambil dari judul penelitian pengaruh pendidikan kesehatan pertolongan pertama tersedak pada balita dengan media audiovisual terhadap self-efficacy ibu balita. Nah, kalau sampelnya di sini kita lihat untuk kelompok eksperimen itu diberikan pretest dengan mengukur self-efficacy ibu balita sebelum intervensi dilakukan. Maksudnya adalah diberikannya pretest kepada ibu balita sebelum diberikannya perlakuan seperti itu. Nah, untuk perlakuannya sendiri itu adalah pemberian pendidikan kesehatan pertolongan pertama tersedak menggunakan media audiovisual selama 6 hari. Nah, setelah adanya perlakuan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan memberikan post-test, di mana post-test ini untuk mengukur self-efficacy ibu balita setelah intervensi dibuat. Nah, untuk rancangan penelitian kuasi eksperimen yang keempat itu ada rancangan separate sample pretest post-test, di mana rancangan ini sering digunakan dalam penelitian-penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Nah, pengukuran pertama itu dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu, kemudian dilakukan intervensi pada seluruh populasi, dan selanjutnya akan dilakukan pengukuran kedua atau post-test pada kelompok sampel lain yang dipilih secara acak atau random dari populasi yang sama. Nah, sesuai dengan desain yang sudah kita lihat, untuk sampel kelompok eksperimen itu diberikan pretest dan juga perlakuan, namun tidak diberikan post-test. Sedangkan untuk kelompok kontrol itu tidak diberikan pretest, namun adanya perlakuan dan dilakukan post-test. Nah, untuk contoh penelitian dari rancangan ini yaitu kita ambil dari penelitian yang berjudul pengalaman nyeri pasien yang dirawat di rumah sakit sebelum dan sesudah diperkenalkannya program manajemen nyeri berbasis perawat. Sebuah penelitian dengan sampel terpisah sebelum dan sesudah. Nah, untuk sampel dengan kelompok eksperimennya diberikan pretest yaitu pasien sebelum program manajemen nyeri, dan untuk perlakuannya yaitu program manajemen nyeri, namun tidak diberikan post-test. Nah, kalau untuk kelompok kontrolnya itu tidak diberikan pretest, namun adanya perlakuan dan diberikannya post-test. Nah, selanjutnya kita masuk pada latihan soal, di mana soal yang pertama dengan kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah
Penyuluhan cuci tangan pakai sabun dapat meningkatkan sikap pencegahan diare pada peserta didik SD yang memiliki riwayat diare sebelumnya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen terkait kasus tersebut? Untuk jawabannya yaitu desain penelitian kuasi eksperimen yang dapat digunakan adalah desain penelitian pre-post dengan kelompok kontrol. Nah, peneliti dapat membagi peserta didik menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan penyuluhan cuci tangan pakai sabun dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan penyuluhan. Selanjutnya, peneliti dapat mengukur sikap pencegahan diare pada peserta didik sebelum dan sesudah penyuluhan untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk pada soal yang kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah penyuluhan kesehatan tentang merawat organ reproduksi dapat meningkatkan sikap remaja dalam merawat organ reproduksi pada remaja yang memiliki riwayat penyakit menular seksual. Bagaimana Anda dapat menggunakan desain penelitian kuasi eksperimen untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu desain penelitian kuasi eksperimen yang dapat digunakan adalah desain penelitian pre-post test dengan kelompok kontrol. Nah, peneliti dapat membagi remaja menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan penyuluhan kesehatan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan penyuluhan. Kemudian peneliti dapat mengukur sikap remaja dalam merawat organ reproduksi sebelum dan setelah penyuluhan untuk mengetahui perubahan. Nah, kita masuk pada soal yang terakhir yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah pendidikan seksual dapat meningkatkan perilaku pemenuhan kebutuhan seksual pasangan pada masa kehamilan. Dan pertanyaannya, bagaimana rancangan penelitian kuasi eksperimental yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Nah, pembahasannya adalah rancangan penelitian kuasi eksperimen yang dapat digunakan adalah non-equivalent control group design, di mana peneliti dapat membagi pasangan hamil menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan pendidikan seksual dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan pendidikan seksual. Selanjutnya, peneliti dapat mengukur perilaku pemenuhan kebutuhan seksual pasangan sebelum dan setelah pendidikan seksual untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kedua sampel tersebut.